Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan as-sifah as-sahihah li salatil janazah, tata cara yang sahih, yang benar tatkala salat jenazah. Kita masih pada beberapa poin di pembahasan salat ini. Kemarin terakhir kita membahas berkaitan dengan poin yang kelima. Kita ulangi pada poin yang keempat, yukabbiru arba' takbiratin. Setelah dia berniat dan tegak untuk melaksanakan salat jenazah, maka bertakbir dengan 4 takbir. 4 takbir ini, takbir pertama takbiratul ihram, hukumnya rukun. Takbiratul ihram hukumnya rukun. Adapun takbir kedua, ketiga dan keempat, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam, yang nampaknya zahir dari keterangan para ulama adalah hukumnya wajib. Namun ada permasalahan di kalangan mereka, ada apakah pada takbir yang kedua, ketiga, keempat mengangkat tangan. Untuk takbir pertama, yaitu takbiratul ihram, ini para ulama sepakat hukumnya sunnah untuk raf'ul aidi, mengangkat tangan. Namun mereka khilaf berkaitan dengan takbir yang kedua, ketiga dan keempat, apakah disunnahkan mengangkat kedua tangan? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyatakan mengangkat kedua tangan, sebagian lagi mengatakan tidak mengangkat kedua tangan. Al-muhim, akar permasalahan adalah hadis dari Abdullah bin Umar berkaitan dengan mengangkat kedua tangan ketika salatul janazah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan beliau memarfu'kannya kepada Nabi SAW bahwasannya ketika salat jenazah mengangkat kedua tangan pada takbir kedua, ketiga dan keempat. Namun riwayat dari Abdullah bin Umar yang menyatakan mengangkat kedua tangan pada takbir kedua dan ketiga, keempat, ini yang jadi perbincangan di kalangan para ulama ahlul hadis. Sebagian para ulama seperti al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, beliau menyatakan wal arjah, pendapat yang rajih dalam masalah hadis Abdullah bin Umar mengangkat kedua tangan tersebut adalah mauquf ala bin Umar, mauquf pada Ibnu Umar, bukan marfu' sampai kepada Nabi SAW. Alasan al-Imam Ad-Darqutni, beliau menyebutkan bahwasanya di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Umar ibn Syubbah. Umar ibn Syubbah ini waqad khalafahu ghairuhu, telah diselisih oleh banyak rawi selain dia ini tadi. Kebanyakan rawi menyebutkan mauquf kepada Ibnu Umar, sedangkan Umar ibn Syubbah memarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masalah fiha khilaf di kalangan para ulama, wal amru fihi wasi'un. Permasalahannya luas, yang ingin mengangkat kedua tangan angkat kedua tangan, yang tidak ada masalah. Kalaupun seandainya riwayat dari Abdullah bin Umar tersebut mauquf, yang sahih adalah mauquf sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan juga Syekh Al-Usabi, pendapat yang qadim, yang lama. Namun ada kaidah di kalangan para ulama berkaitan dengan fi'l sahabi, perbuatan salah seorang dari kalangan sahabat, idza lam yukhalif ad-dalil walam yukhalifuhu ghairuhu minas sahabah, tatkala tidak menyelisih dalil dan tidak ada sahabat yang menyelisihinya, sebagian para ulama mengatakan hujjah,
ma'mulun bihi, bisa diamalkan. Ini termasuk permasalahan yang terjadi khilaf berkaitan dengan takbir. Ya kalau mau ngangkat, intinya takbir pertama ngangkat kedua tangan itu sunnah. Untuk yang kedua ada yang ngangkat ada yang tidak, itu terserah. Kemudian di sini disebutkan yukabiru arba' takbirat wa huwa madhhabul jumhur wa hukiya al ijma'. Takbir 4 kali itu pendapatnya jumhur dan dinukilkan, dihikayatkan adanya ijma'. Lianna kulli takbiratin taqumu maqama raka'atin fi shalatir rubaiyah. Dikarenakan pada setiap takbir berposisi seperti posisi rakaat pada salat 4 rakaat. Jadi takbir tadi dianggap bagaikan 1 rakaat. Wa hadhihi takbirat hiya aqallu ma thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salatil janazah. Takbir yang 4 ini adalah batasan minimal yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat jenazah, menyebutkan 4. Walaupun di sana ada riwayat lain yang menyebutkan lebih dari 4, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6. Itu semua datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyebutkan sampai ke 7 ya. Wal masalah dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang masyhur di kalangan kita 4. Kemudian di sini disebutkan yaqra'ul Fatihah sirran ba'da takbiratil ula. Dia membaca Al-Fatihah secara sir setelah takbir pertama. Jadi setelah takbir Allahu Akbar dia baca Al-Fatihah dengan sir. Normal dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Di sini disebutkan wahya ruknun. Al-Fatihah hukumnya rukun. Kama huwa madhhabul jumhur. Sebagaimana yang demikian adalah pendapatnya jumhur ulama, Fatihah adalah rukun. Di hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Umamah radhiyallahu anhu, annahu qala, Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, as-sunnah fi shalah 'alal janazah ay yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'an makhafatah. Kata Abu Umamah, perkara yang disunnahkan tatkala salat jenazah adalah membaca Al-Fatihah pada takbir pertama makhafatah, dengan dibaca sir, tidak dijaharkan. Ini juga yang sunnah, bahkan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan wa yusirrul qira'ah wa du'a fi salatil janazah la na'lamu baina ahli ilmi fihi khilafan. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, yusirru bil qira'ah, mensirkan bacaan, wa du'a, dan juga doa, fi salatil janazah, tatkala salat jenazah, la na'lamu baina ahli ilmi fihi ikhtilafan. Kami tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama. Wala yaqra'u ba'da ummil Qur'ani syai'an, dan tidak perlu membaca sedikit pun dari ayat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Walaupun dinukilkan, kata Ibnu Qudamah, waruya, dinukilkan an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, annahu jahara bi Fatihatil kitab, bahwasannya Abdullah bin Abbas pernah menjaharkan bacaan Al-Fatihah ketika salat jenazah. Namun Al-Imam Ahmad ketika mengomentari riwayat dari Abdullah bin Abbas, yang Abdullah bin Abbas pernah menjaharkan bacaan Al-Fatihah ketika salat jenazah, kata Imam Ahmad, innama jahara liyu'allimahum. Kata Imam Ahmad, Ibnu Abbas menjaharkan bacaan Al-Fatihah tadi tujuannya cuma sekedar untuk mengajari mereka, untuk mengajari kaum muslimin, orang-orang yang ikut sholat janazah bersama beliau. Kemudian di sini disebutkan summa yukabiru salasan, kemudian dia takbir 3 kali yang berikutnya. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir kedua
takbir, atau mungkin ma'rufnya takbir intiqal, perpindahan dari bagian pertama ke bagian yang kedua. Wa taslim indal akhirah, dan cukup mengucapkan salam pada takbir yang ketiga atau takbir terakhir. Di hitungan keempat dia kan. 1 takbiratul ihram, 2, 3, 4. Rawahun Nasa'i wa Tabrani wa Ibnu Munzir. Athar ini sahih, riwayat Nasa'i, At-Tabrani dan Ibnu Munzir rahimahumullahu jami'an. Kemudian poin yang berikutnya, yang keenam, yukabbiru at-takbirata tsaniyah wa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia takbir pada takbir yang kedua dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takbir kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan as-salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal mawdi' ruknun 'inda jumhuril ulama. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat ini, maknanya pada rakaat yang kedua, pada takbir kedua, adalah rukun menurut jumhur ulama pada takbir kedua tadi. Sama seperti Al-Fatihah, salawat juga sama hukumnya, rukun menurut mayoritas para ulama minal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Wakhtarahu minal ulama al-mu'asirin, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian para ulama di zaman sekarang, seperti Ibn Baz wa Ibn Utsaimin wal Albani wal Wadi'i, seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Li zahiri hadis Abi Umamah Sahal radhiyallahu anhu annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sunnah fi shalah 'alal janazah ayyukabbiral imam. Berdasarkan hadis dari Abu Umamah Sahal radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwasannya ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau. Jadi ada sahabat Nabi mengabarkan kepada Abu Umamah Sahal radhiyallahu anhu anna sunnah, bahwasannya perkara yang sunnah fi shalah al janazah ayyukabbirul imam, yang sunnah ketika salat jenazah imam bertakbir, thumma yaqra bi fatihatil kitab, kemudian baca al-fatihah. Di sini ya ikhwan disebutkan rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa nama sahabat tersebut. Ini dikenal dalam ilmu mustalah hadis, dikenal dengan istilah mubham. Namun mubham seperti ini tidak disebutkan namanya, itu la yadur, tidak membahayakan sanad hadis ini. Kenapa? Dikarenakan dia adalah sahabat Nabi. Kaidahnya jahalatus sahabah atau ibhamus sahabah, ketidaktahuan siapa nama sahabat ini tadi, itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis tersebut, dikarenakan suatu kaidah yang muttaridah di kalangan para ulama, kaidah baku as-sahabah kulluhum udul bila istithna'in, seluruh para sahabat semuanya adil tanpa terkecuali. Sahabat ini mengabarkan kepada Abu Umamah Sahal radhiyallahu anhu bahwasanya dulu Rasul ketika ngimami salat jenazah beliau bertakbir, thumma yaqra bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi, kemudian dia membaca al-fatihah
setelah takbir pertama sirron, dengan dibaca sir. Tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa yukhlisu ad-du'a lil janazah, kemudian mengikhlaskan doa, memurnikan doa untuk jenazah tersebut. Maknanya mendoakan kebaikan dengan ikhlas, dengan tulus kepada jenazah tersebut. Wa fit takbirat la yaqra'u fi syai'in minhunna, dan pada takbir-takbir tersebut dia tidak membaca sedikit pun dari takbir-takbir tersebut. Maknanya cukup membaca apa yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama Al-Fatihah, tanpa dia membaca sedikit pun selain Al-Fatihah. Selawat juga baca selawat tanpa membaca selain selawat. Begitu juga doa. Tsumma yusallim sirran fi nafsihi, kemudian dia salam secara sir. Ini riwayat disebutkan sanadnya sahih, riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah serta Abdul Razzaq, Al-Hakim dan juga An-Nasa'i. Kemudian yang ketujuh, yukabbiru tsalitsah, setelah dia takbir kedua selawat kepada Nabi SAW. Untuk selawat ini yang afdal lengkap, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai innaka Hamidun Majid. Namun kalau seandainya dia berselawat cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salatnya sah, tidak masalah. Itu minimal. Namun kalau seandainya lengkap, itu afdal. Kemudian makanya kalau kita salat di tempat umum ya, khususnya di Palembang ini, terkadang cepat sekali kan. Kita itu mau baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, terkadang imamnya udah kelar duluan karena dia bacanya ringkas, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang berikutnya, setelah takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, yukabbiru tsalitsah, dia takbir yang ketiga. Wa yad'u lil mayyit, dia mendoakan si mayit tersebut. Fi hadzal mawdi' ruknun 'indal jumhur. Wa du'a lil mayyit fi hadzal mawdi' ruknun 'indal jumhur. Mendoakan si mayit pada takbir ketiga ini tadi, pada tempat yaitu takbir ketiga adalah rukun menurut jumhur ulama. Dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lainnya. Di hadis Abi Umamah ghairihi, berdasarkan hadis Abu Umamah dan yang lainnya. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Kalau kalian salat jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan, tuluskan, murnikan doa untuk si mayit tersebut. Karena si mayit menunggu doanya hamba-hamba Allah yang mendoakan dia. Ketika seseorang meninggal terputuslah amalan, maka sangat pantas bagi kita untuk mendoakannya. Untuk doa di sini disebutkan ya di antara doanya, namun diperbolehkan bagi dia berdoa dengan doa yang ringkas, tidak masalah. Dia cuma doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, selesai, tidak masalah, diperbolehkan. Intinya yang penting doa, tidak mesti doanya lengkap. Mereka berdalil dengan hadis fa akhlisu lahu du'a, ikhlaskan doa untuk si mayit tersebut, murnikan, ikhlas mendoakan dia tadi. Di sini kata para ulama umum, intinya doa. Walaupun yang afdal berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan wa in da'a li nafsihi walil muslimin fahasanun. Kalau seandainya dia berdoa untuk diri dia, ditambah lagi untuk doa kaum muslimin, itu bagus.
Di sini disebutkan waqad warada ad'iyatun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tuqalu fi salatil janazah minha. Sungguh telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat jenazah. Di antaranya adalah doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri aw min azabin nar. Rasul menyatakan ya, ketika sholat jenazah membaca dengan doa ini. Ketika itu ada seorang sahabi, dia sholat di belakang Rasul, mendengar Rasul membaca doa ini tadi. Kemudian dia mengatakan, aku tamanna itu an akuna dzalikal mayyit. Aku berangan-angan aku yang menjadi jenazah pada waktu itu ketika Rasul membaca doa ini tadi. Sebenarnya doa ini kalau kita fahami maknanya sudah lengkap. Jadi selesai sholat jenazah tidak perlu berdoa lagi. Kalau memang dibacanya nih, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi, berikan keselamatan kepada dia. Wa'fu anhu, maafkan dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah hidangan dia. Wa wassi' madkhalahu, luaskanlah kuburannya. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan mandikan dia dengan air, dengan salju, es, wal barad, dengan embun. Wa naqhi minal khataaya, bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan, dari dosa. Kama naqqaita thawbal abyadha minad danas, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Wa abdiluhu daran khairan min darihi, gantikan untuk dia tempat yang lebih baik dibandingkan tempat dia di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikan istri dia yang lebih baik, keluarga yang lebih baik dibandingkan keluarga dia di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan gantikan untuknya pasangan yang jauh lebih baik dibandingkan pasangan di dunia. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabri au min azabin nar, dan selamatkan dia, lindungi dia dari azab kubur atau dari azab neraka. Lah lengkap. Kadang merasa kurang puas, setelah sholat didoa lagi. Nah yang doa itu tadi kalau antum perhatikan, doa yang setelah sholat jenazah itu, kadang doa tahlilan itu juga wong nikah yang itu juga setelah sholat yang itu juga, pokok doa sapu jagat ndak lepas ujung-ujungnya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ya, wa rahmatan qoblal maut, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut. Itu doa sepaket. Kalau antum nak bisa dipakai di mana-mana itu tadi. Baca, imam baca, tahlilan baca itu tadi. Apa namanya? Sunatan, syukuran, itu doa yang sepaketan. Nah, seperti ini kan doa pada saat itu sebenarnya yang hidup tidak butuh. Berdoalah bae dia dewe-dewe. Yang dibutuhkan si mayit. Nah, untuk si mayit sudah didoakan dalam sholat tadi, cukup. Sudah selesai. Kalaupun nak disampaikan, mungkin cukup sampaikan, mungkin berkaitan dengan kalau ada amanah, permintaan terima kasih kepada para jemaah yang telah membantu ngurus jenazah. Kalau ada utang dan yang lainnya, sudah selesai dari situ, angkat. Di sini disebutkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Auf ibn Malik. Fal afdal ay yad'u al musalli 'ala al janazah bima thabata fi sunnah al sahihah.
Yang afdol, orang yang sholat jenazah tersebut berdoa dengan doa yang telah sahih dalam hadis yang sahihah. Wa in da'a bi ghairiha fala harajah. Kalau seandainya dia berdoa dengan selain doa yang ada dalam hadis, fala harajah, tidak masalah. Kalaupun seandainya dia cuma semata-mata Allahumma gfir lahu, cuma seperti itu, sah sholat jenazahnya. Kemudian yang kedelapan, summa yukabbiru takbiratar rabi'ah, kemudian dia takbir dengan takbir yang keempat. Summa yusallim, kemudian dia salam. Wa in da'a ba'daha bima tayassara fahasanun. Kalau seandainya dia berdoa setelah takbir yang keempat, ya bagus. Di sini disebutkan bagus, tidak masalah. Namun hukumnya tidak wajib lagi, ya. Disebutkan dari sebagian para ulama Syafi'iyah, dan juga itu pendapat, salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad dan juga jama'atun minal Hanabilah, mereka mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, walaupun hukumnya tidak wajib lagi, ya. Tapi kalau pengen doa, doa. Ya, makanya di sini disebutkan wa in da'a ba'daha bima tayassara fahasanun. Kalau pengen berdoa, doa. Tadi dinukilkan dari Syafi'iyah dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat jama'atun minal Hanabilah. Sekelompok para ulama dari mazhab Hanbali, mereka mengatakan sunnah, tidak masalah. Wa in da'a ba'daha bima tayassara fahasanun 'indal jumhur. Ya. Kalau seandainya dia berdoa, itu bagus menurut jumhur. Wal wajib taslimatun wahidatun an yamin indal jumhur. Pendapat jumhur wajib cuman sekali salam ke kanan, cuman sekali salam yang wajib. Ini masalah yang juga ada khilaf di kalangan para ulama, ya, berkaitan dengan salam dalam sholat itu berapa kali. Mayoritas para ulama mereka mengatakan salam itu yang wajib cuman sekali. Untuk salam kedua hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah, ya, maka jangan ditinggalkan. Dalam artian walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Makanya kalau sebagian masjid kadang assalamualaikum warahmatullah, kita bertungguan salam kedua, ternyata dia selesai. Itu kadang ada. Ya, itu karena dia berpendapat salam kedua itu sunnah. Nah, masyarakat kita ini kalau ibaratnya sunnah sama cak qobliyah maghrib, karena sunnah bukan sunnah muakkad, langsung dikomatinya. Padahal apa salahnya kan kalau sholat dulu, kan ibadah juga tadi. Wa in zada ats-tsaniyah fala harajah. Kalau seandainya dia nambah yang kedua, salam kedua, maka tidak masalah. Di sini disebutkan tanbih, yushra' raf'ul yadain ma'a kulli takbiratin fi salatil janazah. Disyariatkan mengangkat kedua tangan pada setiap takbir tatkala salat janazah. Li thubuti dzalika an Ibnu Umar wa ghairihi. Berdasarkan riwayat yang sudah sabit dari Abdullah bin Umar dan juga dari yang lain. Wa huwa mazhab jumhur ahli ilmi salafan wa khalafan. Dan itu pendapat jumhur, mayoritas para ulama terdahulu dan sekarang belakangan. Qala Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, ra'a aktsaru ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Kata Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, mayoritas para ulama dari kalangan sahabat dan yang selain sahabat berpandangan anna ayyarfa'ar rajulu yadahi fi kulli takbiratin 'alal janazah. Seseorang mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir tatkala salat janazah.
Ini tadi yang tadi kita sebutkan, ada masalah khilaf di kalangan para ulama. Memang jumhur ulama menyatakan mengangkat kedua tangan. Kalau ana pribadi dalam hal ini kadang angkat, kadang enggak, tergantung enggak cepatnya imam. Kalau imam cepat, ana kadang enggak angkat tangan lagi daripada ketinggalan. Kadang imam cepat, karena ngangkat tangan itu hitungan detik juga ya. Jadi lihat kondisi. Dalam hal ini banyak para ulama di Saudi Arabia yang berpendapat mengangkat tangan. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, dan para ulama yang lain sebatas ilmu yang kita ketahui yang berpendapat mengangkat kedua tangan. Walaupun kalau secara fikih rata-rata kita di Yaman, para ulama yang ada di Yaman berpendapat tidak mengangkat kedua tangan. Alasannya hadis Abdullah ibnu Umar ini tadi hukumnya mauquf. Mauquf itu bukan perbuatan Rasul tapi perbuatan Abdullah bin Umar. Makanya di sini disebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lamu bishawab. Selesai pembahasan salat jenazah ini tadi. Ya. Difahami. Jadi tata caranya yang pertama takbir, kemudian Al-Fatihah, kedua salawat, takbir lagi, kemudian salawat, kemudian takbir lagi yang ketiga ini baca doa, kemudian yang keempat lalu salam kanan dan salam kiri. Diharapkan kepada para jamaah untuk melatih hafal doa salat jenazah ini tadi. Jangan cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, terlalu pendek ya. Kalau dulu kita di Yaman, memang kalau di Indonesia ini kadang jarang teramalkan karena salat jenazah itu jarang. Namun kita dulu kalau di Yaman hampir setiap hari sholat jenazah. Sehari itu kan berkali-kali. Jadi lama-lama hafal. Kenapa? Karena banyak masyarakat numpang sholat. Namanya tempat pondok pesantren. Jadi kalau ada yang meninggal disolatkan di pondok, sholatkan di pondok. Jadi sholat jenazah itu sering. Ya, sama seperti mungkin orang yang di Masjidil Haram kan, banyak yang sekitar Masjidil Haram ingin sholat jenazah di Masjidil Haram. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun yang berikutnya tentang dafnul mayyit, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.